Mahalnya daging sapi di beberapa daerah ternyata tak berpengaruh terhadap tingkat inflasi Jawa Tengah. Faktor terbesar yang mempengaruhi inflasi kali ini adalah kenaikan beberapa sektor produksi pangan, seperti daging ayam dan juga bawang merah, bawang putih. Kenaikan harga daging sapi di sejumlah daerah di Jawa Tengah beberapa waktu lalu ternyata tak banyak berpengaruh terhadap kenaikan inflasi di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pada bulan Januari, Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,48% dibanding bulan Desember 2015. Pada inflasi kali ini, sumbangsi terbesar justru datang pada komoditas daging ayam ras, telur, bawang merah, dan juga bawang putih, yakni sebesar 2,05%. Pada komoditas ayam ras misalnya, kenaikan harga kebutuhan pangan yang satu ini dipengaruhi oleh biaya produksi, yakni harga pakan yang meningkat. Kenaikan inflasi juga diprediksi akan terjadi jelang perayaan Imlek 8 Februari nanti. Agar angka inflasi bisa ditekan, pemerintah diharapkan mampu menjaga dan memastikan pasokan dan distribusi bahan pangan pokok tetap terjaga saat Imlek nanti. Kadang-kala inflasi itu tidak murni supply demand, tapi oleh ekspektasi masyarakat gitu, yang juga itu perlu kita edukasi gitu. Misalnya kenapa? Kita tahu nih bahwa bulan depan ada Imlek gitu, maka si pedagang itu berusaha dia. Meskipun barang itu tersedia cukup bagus, tapi karena dia ada ekspektasi bahwa terjadi demand yang meningkat, seringkali para penjual barang itu menaikkan harganya secara otomatis gitu. Itu yang menyebabkan inflasi juga gitu. Jadi berarti dimungkinkan, jadi kondisi itu dimungkinkan. Tapi berapa nanti tunggulah ya. Walau mengalami kenaikan, tak semua sektor produksi mengalami inflasi. Kelompok transportasi misalnya, sektor ini justru mengalami deflasi. Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi adalah turunnya harga bahan bakar minyak dan juga tarif angkutan umum. Komoditas-komoditas ini menyumbang angka deflasi sebesar 1,70%. Tak hanya perkembangan indeks harga konsumen, perkembangan pariwisata Jawa Tengah juga menunjukkan tren yang positif hingga awal tahun ini. Dari data BPS, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah pada Desember 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,85%. Yaitu sebanyak 2010 naik dibandingkan bulan Desember 2015 yang tercatat sebanyak 1.899 kunjungan. Sebenarnya pariwisata itu memegang peran penting dalam perekonomian. Tadi saya katakan dia akan memberikan multiplier yang besar, karena kalau jumlah wisatawan itu banyak, maka dia multiplier besar. Bisa ke hotel meningkat, angkutan meningkat, ya gitu kan ya. Kemudian masyarakat yang memproduksi barang dan jasa juga meningkat gitu ya. Makanya kalau itu bisa kita kelola dengan baik, itu nanti ke depan ya itu akan memberikan efek ganda yang besar bagi perekonomian Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah memang bersifat tidak tetap atau berubah-ubah. Tentu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar ekonomi Jawa Tengah terus berkembang. Apsari Retno melaporkan untuk NET.